Master San mari kerja di Kang Group. Kalau mau saya kasih kartu hitam premium 10 juta. Master San mari kerja di Tian Group saya kasih. Villa mewah di Longxin Shengxi. Biar saya pikir-pikir dulu. Ayah. Pulang kerja capek ya kok hari ini cepat sekali. Oh ada rapat di kantor. Bonus kontribusi seumur hidup sudah dapatkan. Pak Tua cepat keluarkan uangnya. Kita buruan ganti rumah. Untuk anak-anak nikah. Iya ayah Xiao Mei, sudah hamil 3 bulan. Nggak bisa nunggu lama, kita harus buruan ganti rumah yang lebih besar. Nanti kita pindah bareng. Rawat ayah dengan baik. Iya ayah, nanti ayah dan ibu bisa santai-santai saja. Xiao Hao soal rumah kita ini. Bisakah ditunda dulu belinya? Kenapa sih? Ayah kan sudah janji dari dulu. Apa ayah dipecat ayah tahu nggak? Orang tua Xiao Mei sudah susah payah setuju nikahkan anaknya sama saya. Ayah malah kehilangan kerjaan di saat seperti ini. Tanpa uang ini, saya mau nikah pakai apa ayah sengaja ya? Bikin saya tidak enak. Xiao Hao. Kamu kenapa sih? Meskipun kamu biasanya agak malas. Tapi masih lumayan berbakti. Kok hari ini bisa ngomong yang tidak sopan seperti itu? Ngapain lihat-lihat, kamu kan bukan ayah kandungku. Masa berharap aku bakal berbakti sama kamu? Masa berharap aku bakal nafkahin kamu di hari tua? Betul-betul. Aku memang bukan ayah kandungmu, tapi jangan lupa, aku yang udah ngurusin kamu sampai gede. Fengkin kasihan banget. Suaminya udah meninggal dia sendiri, ngebawa anak kecil. Udah makan hari ini besok belum tentu ada. Kalau kamu merasa bisa hidup ya biarin mereka tinggal. Kedepannya mereka berdua bisa punya tempat bergantung. Terima kasih. Ya udah biarin aja tinggal. Aku udah ngurusin kamu bertahun-tahun, gak nyangka. Aku malah ngurusin anak durhaka. Kamu anak durhaka, kamu gak bakal dapet jodoh. Itu karma kamu. Kamu orang tua berani ngutuk aku nggak bakal dapet jodoh. Lihat aku bakal berbakti sama kamu hari ini, aku pukul kamu mati. Aduh anak jangan gitu. Aduh anak jangan pukul. Bagaimanapun dia bapakmu, dia punya darah tinggi. Mau lihat dia kena serangan jantung baru seneng ya? Changking? Jangan marah, aku bantu kamu balik ke kamar. Ayo duduk dulu. Jangan marah sama anak. Anak lagi nggak tahu kenapa. Minum obat dulu. Kacamata kamu tidur dulu. Aku keluar bentak dia bentar biar dia minta maaf sama kamu. Emang ngapain kamu tarik aku ke sini? Aku nggak takut sama orang tua itu. Sudah dong, kecilin suara, dia baru minum obat tidur. Jangan bangunin dia. San Hao, aku kasih tahu ya. Nggak ada rumah baru, jangan harap nikah sama aku. Mau aku tinggal di rumah jelek ini? Mending aku aborsi anak ini. Aduh cucuku sayang. Jangan marah dong, aku nggak tega sama kamu sama anak. Nggak mungkin aku tega sama kamu berdua. Iya menantu. Kamu hamil cucuku yang pertama. Aku udah nunggu hari ini bertahun-tahun. Bagaimanapun jangan sampai kenapa-napa sama cucuku. Tapi orang tua itu nggak punya uang, kita mau beli rumah pakai apa? Sekarang kamu belum bisa sama dia. Sampai putus hubungan. Aku sudah melayaninya bertahun-tahun agar dia tidak bisa punya anak. Selalu memberinya obat lemah sperma, kalau sekarang tidak memintanya membelikanmu rumah, maka usahaku sia-sia. Obat lemah sperma, Bu. Kamu ingin membuatnya tidak punya keturunan. Aku tidak ingin dia tidak punya keturunan, juga uang dan rumah bisa diberikan padamu dan Xiao Mei. Aduh Bu, kamu benar-benar baik padaku.
Obat lemah sperma ini, si tua masih meminumnya. Apakah akan ketahuan? Aku mencampurkan obatnya dalam obat herbal tekanan darah tinggi. Dia sudah meminumnya selama 20 tahun. Ayo minum ini juga. Aku sudah minum obat barat terus. Obat herbal ini jangan diminum. Gabungan obat barat dan herbal lebih baik. Aku juga memikirkan kesehatanmu. Ayo minumlah. Sudah diminum semua. Tidak heran kamu selalu memperhatikan aku. Setetes pun tidak ketinggalan meminum obatnya. Aku bodoh mengira. Kamu benar-benar peduli padaku. Sudah minum begitu lama. Seharusnya sudah tidak subur. Lagi pula tidak pernah berhenti. Tidak ada salahnya berjaga-jaga. Bu sekarang harus bagaimana? Kamu bujuk dia untuk menukar rumah ini dengan yang baru. Kalau uang tidak cukup suruh dia pinjam uang rentenir. Rumah atas namamu. Aku akan cari kesempatan untuk bercerai dengannya. Uangnya biar dia bayar sendiri, Bu. Kamu memang hebat. Selalu memberikan obat lemah sperma. Tidak punya keturunan sudah 20 tahun. Aku bodoh ke depannya. Kalian jangan berharap mengambil sepeser pun dariku. Cepat ayo beli rumah. Cepat ayah minum obat. Ayah, kejadian hari ini aku yang salah. Jangan marah padaku, ayo. Minum obatnya. Iya ayah, kesehatan penting. Lihat betapa berbaktinya anakmu khusus membawakan obat. Jangan marah padanya. Ayah tadi. Sales Longsin Shengshi baru saja menelepon saya lagi. Katanya rumah itu benar-benar laris. Suruh saya cepat-cepat pergi untuk menandatangani kontrak. Kamu kan sore ini juga tidak ada acara. Ayo minum obat setelah minum obat. Kita pergi bersama, ayo. Kamu ngapain sih? Anak sudah minta maaf, kamu sebagai orang tua. Masa harus marah sama anak-anak kita? Benar. Urusan beli rumah tidak bisa ditunda. Xiaomei, bantu ayahmu membereskan diri, ganti baju. Sehabis ini kita pergi lihat rumah, oke mama? Oke, ayah pakai kacamatanya. Ayah, hari ini saya yang salah, jangan marah sama saya. Ayah cepat bangun. Tianzong Sales Longsin Shengshi menelepon. Katanya Sun Changqing bawa keluarga untuk pilih rumah bagaimana? Apakah dia bersiap untuk bergabung dengan kita dengan grup Tian kita apa? Hahaha, bagus sekali, cepat siapkan kontrak kerja. Dan rumah mewah top, kita pergi. Sekarang sambut kedatangan Master Sun. Kang Zong, ada yang lihat San Changqing pergi ke kantor penjualan Longsin Shengshi. Kamu pikir dia akan tidak baik? Transfer lagi 10 juta ke kartu hitam istimewa itu, bawa kontrak. Kita harus sampai sebelum Master Sun menandatangani kontrak. Mama. Xiaomei. Hari ini meski saya dipukul sampai mati, rumah ini tidak akan saya beli. Ibu mertua. Anak saya belum tentu mau menikah. Tunggu sampai rumah nikah dibeli baru bisa akrab seperti ini. Liu Yuer, kenapa kamu juga datang? Saya suruh mama saya datang urusan beli rumah besar ini. Saya minta dia datang untuk memberi saran. Iya. Anak saya beli rumah nikah, saya takut kalian selera tidak bagus, jadi saya datang untuk memberi pandangan benar. Kontrak pembelian rumah ini sales yang kasih ke saya. Saya sudah lihat tidak ada masalah. Masih ibu mertua yang teliti. Rumah Longsin Shengshi ini tidak murah. Kalian yakin mau beli di sini? Beli ya, beli di sini. Mama jangan khawatir. Kakak Hao adalah karyawan grup Tian, dia beli rumah di proyek baru grup Tian. Ada subsidi karyawan. Ayah San Hao, saya dengar kamu dipecat dari perusahaan setelah ini. Pensiun kalian berdua harus diberikan kepada Xiaomei. Kalau tidak setelah dia menikah, betapa besar tekanan yang akan dia hadapi. Benar-benar. Ibu mertua memang sangat bijaksana. Apakah saya dipecat atau tidak memberikan pensiun atau tidak? Ini adalah urusan keluarga kami, apa hubungannya denganmu? Ayah, bagaimana bisa bicara seperti itu pada ibu mertua? Kamu begitu menyinggung ibu mertua. Apakah kamu tidak ingin saya menikah? Ayah, kamu akan menjadi kakek, lebih baik sedikit bicara. Tanda tangani kontraknya. Apakah kamu benar-benar ingin melihat anakmu hidup sendiri seumur hidup? Jangan pikir saya tidak tahu rencana kalian.
Jika saya menandatangani kontrak ini dan kehilangan rumah ini, kalian akan segera mengusir saya keluar dan masih ingin saya membantu kalian yang tidak tahu berterima kasih. Kalian bermimpi. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang bilang akan mengusirmu? Ayah, kamu tahu apa yang kamu lakukan Xiao Mei Hamil? Cucumu bukankah kita hanya menginginkan satu rumah pernikahan? Sebagai keluarga, apakah perlu begitu pelit? Keluarga-keluarga yang kamu katakan adalah yang memberiku obat lemah sperma selama 20 tahun dan masih ingin menipu propertiku. Keluarga-keluarga yang kamu katakan adalah yang memberiku obat lemah sperma selama 20 tahun dan masih ingin menipu propertiku. Kamu? Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu, Changqing? Saya sudah merawatmu dengan susah payah selama 20 tahun. Kamu tidak berterima kasih padaku. Kamu juga tidak bisa menyalahkanku. Hari ini jika kamu tidak menjelaskan, saya akan bunuh diri di sini untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Ayah ibu sudah bersama kamu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang kamu menganggur. Kamu melampiaskan kemarahanmu pada ibu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh ibu baru kamu senang? Dia sendiri menganggur, tapi melampiaskan kemarahan pada keluarga. Saya belum pernah melihat orang seperti ini. Ayah, saya tahu. Kamu tidak suka saya hamil sebelum menikah, tidak apa. Tidak apa saya menggugurkan anak ini, rumah ini juga. Asalkan keluarga kalian hidup rukun saja, itu sudah cukup. San Changqing, seumur hidupku belum pernah melihat orang tua yang tidak tahu malu seperti kamu. Anak-anak cuma ingin beli rumah untuk menikah. Kamu tidak hanya pelit tapi juga menyalahkan orang lain. Dengar apa yang kamu katakan di depan anak-anak. Apa itu obat lemah sperma? Tidak malukah kamu? Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu hanya untuk tidak membelikan rumah untuk anaknya. Kamu bisa mengatakan hal seperti itu. Kalian Kamu tidak ingin beli rumah. Kamu ingin menyimpan uang untuk biaya mati ya? Kamu hanya punya satu anak, belikan dia rumah untuk menikah. Dia akan ingat kebaikanmu kalau kamu tidak membelikannya rumah. Siapa yang akan merawatmu di masa tua nanti? siapa yang mau beli rumah silakan beli. Kamu begitu sayang pada anak perempuanmu, kamu beli saja. Kamu aduh-aduh mertua. Jangan marah suami saya. Hanya karena baru kehilangan pekerjaan, moodnya sedang tidak baik saja. Rumah ini pasti akan dibeli hari ini. Ayah, jangan marah. Kita hari ini datang untuk beli rumah, bukan untuk bertengkar. Lihat, ada banyak orang yang melihat. Aduh-aduh. Tolong. Orang tua ini memukul wanita hamil, aduh. Lihatlah semuanya, ayah. Kamu tidak mau membelikan saya rumah. Tidak seharusnya kamu memukul saya. Saya mengandung cucu kandung San Hao. Mana ada kakek yang tega menyakiti cucu kandungnya sendiri. Wanita hamil saja kamu pukul, masih pantaskah kamu disebut manusia? Orang tua ini berani menyakiti anakku, kamu sudah bertindak terlalu kejam hari ini. Jangan salahkan saya, kontrak ini harus kamu tanda tangani. Harus ditandatangani. Kalian berdua bersekongkol untuk menjual properti saya. Untuk kalian berdua bisa ganti rumah besar. Saya bilang kontrak ini tidak akan saya tanda tangani. Ingin beli rumah, cari saja ibu murahanmu. Orang tua ini sekarang kamu sudah menganggur. Kedepannya kamu harus bergantung pada saya, keluarga ini. Kedepannya saya yang berkuasa. Hari ini rumah ini harus kamu beli. Hari ini uang ini harus kamu keluarkan. Lepaskan saya. Bagaimana bisa kamu memukul orang tua ini? Terlalu keterlaluan. Apa hubungannya denganmu? Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur urusan orang lain. Biar nggak kena masalah nak pukul yang keras. Hari ini kita manfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada orang tua ini kalau dia nggak mau tanda tangan. Paksa tangannya untuk tanda tangan ayah. Jangan salahkan Hao Gemara. Lihatlah ayah, orang lain mobil, rumah, uang. Sudah disiapkan semua, bandingkan dengan Hao Ge kita. Kau cuma beli satu rumah bahkan nggak mau keluar uang sepeser pun. Menurutku lebih baik kau cepat-cepat kumpulkan uang. Ganti rumah itu biar Hao Ge kita masih bisa memaafkanmu. Aku bilang sekali lagi nggak mungkin. Sudah diberi muka malah ngeyel, kehilangan pekerjaan. Masih berani sombong di depan aku dan anakku. Aku kasih tahu. Kalau hari ini kau nggak beli rumah buat anakku, kau akan terus menunggu di sini. Gak usah pura-pura, San Hao. Aku masih ayahmu. Lihat dia sudah susah bernapas, kenapa kau masih tendang dia? Benar, cepat bawa ke rumah sakit. Ini bukan main-main. Minggir, ini urusan keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Kalau begitu tanda tangan kontraknya, beli rumahnya.
orang tua. Sekarang kau bahkan nggak punya pekerjaan. Kedepannya juga harus bergantung pada Hauge. Aku sarankan cepat-cepat beli rumahnya. Lalu minta maaf pada Hauge. Kedepannya dia akan menafkahimu. Xiao Mei, benar sekarang kau. Hanya seorang pengangguran. Aku tanya sekali lagi, rumah. Beli atau tidak? Minta aku beli rumah mimpi. Kau pikir aku nggak bisa apa-apa ya? Berhenti. Tian Zong ini bukan bos besar grup Tian kita. Kalian siapa berani memukul anakku? Dia bos besar perusahaan kita, Tian Zong. Aduh nak, kenapa nggak bilang dari tadi? Tianzong, anakku bekerja di bawah Anda. Mohon bimbingan dan kesempatan lebih. Tian Zong, kenapa Anda sampai di sini? Tanya saja pada Anda. Menantu, ini bos besar grup Tian. Dulu kau bilang padaku kau bekerja di grup Tian. Kukira cuma pegawai kecil. Tak kira kamu punya muka besar beli rumah. Sampai bos besar datang sendiri. Kamu minta bos besar kasih diskon 50%. Wah, lebih baik kasih 1 unit gratis saja. Pak Tian, saya datang hari ini untuk beli rumah. Tidak berani ganggu beli rumah ya hari ini. Uang beli rumah ini bisa dihemat. Apakah Pak Tian mau kasih kami rumah gratis? Hari ini uang beli rumah ini bisa dihemat. Karena orang seperti kamu yang hanya mikirin diri sendiri beli rumah. Memaksa ayah tua tidak layak tinggal di Longxin Shengxi. Rumah di sini satu pun tidak akan kami jual ke kamu. Pak Tian, sepertinya ada salah paham. Kami suami istri cuma karena beli rumah. Ada sedikit perselisihan, tidak ada hubungannya dengan anak. Lihatlah masyarakat sekarang, mana ada orang tua yang tidak mengecangkan ikat pinggang nabung untuk beli rumah anak. Kalau dia mau dengan senang hati beli rumah untuk anak, apakah anak tidak akan berbakti padanya? Ini logika apa? Orang tua tidak beli rumah untuk anak-anak, tidak perlu berbakti. Orang yang benar-benar berbakti tidak akan memandang rendah orang tua miskin. Dan yang tidak berbakti meski diberi uang pun tidak ada gunanya. Kamu siapa ngomong gampang aja? Gadis muda belia. Pakai baju bermerek bukan minta ke orang tua. Ya dikasih sugar daddy, apa hakmu ikut campur? Urusi urusan orang lain, kamu ngomong apa sih? Bos Kang kami dengan kemampuan sendiri. Mendirikan grup teknologi Kang, kalau kamu tidak tahu. Diam saja, CEO Kang Grup gimana? Sombong di depan kami, jangan kira jadi bos. Lantas lebih tinggi kami tidak makan gaji kamu. Ngapain sok baik? Tidak makan gaji saya itu kata kamu. Kasih kartu hitam VIP itu ke saya. Di kartu ini ada 20 juta. Ini uang untuk mempekerjakan San Changqing sebagai kepala teknisi mesin CNC kami. Uang ini saya berikan ke Pak San. Jangan ada yang berani sentuh Pak San. Kartu ini milikmu, jangan kasih ke siapapun. Bos Kang ini salah paham tadi. Terutama ayah saya, dia tidak masuk akal. Menjatuhkan istri saya yang hamil 3 bulan. Jadi saya khawatir dengan anak saya. Jadi bertengkar dengan dia, hehehe. Tidak percaya tanya saja orang-orang yang melihat ia. Saya lihat sendiri si tua ini yang menjatuhkan si hamil dulu. Bos Kang saya biasanya sangat berbakti pada ayah saya, lihat. Baju ayah saya ini baguskan saya yang beli. Ayah. Aku tahu hari ini kamu tidak sengaja mendorongku. San Hao memang ceroboh hari ini. Aku minta maaf atas namanya. Kamu bilang, kita semua satu keluarga, apa yang tidak menyenangkan? Mari pulang, tutup pintu dan bicara, oke? Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Wajah kalian sudah cukup aku lihat kaya. Jadi ayah tidak punya uang jadi pengemis busuk. Kalian tanya diri sendiri, apakah kalian pernah dari dalam hati benar-benar menghormatiku? Apakah kalian pernah benar-benar menganggapku sebagai keluarga? Dari sekarang, kalian jangan pernah lagi mengambil sepeser pun dariku. San Changqing, kamu gila apa? Sekarang aku hanya punya satu kata untukmu. Aku ingin bercerai denganmu. San Changqing, apa maksudmu? Aku sudah menderita bersamamu selama 20 tahun. Sekarang kamu punya 20 juta. Kamu langsung ingin bercerai denganku. Apakah kamu punya hati nurani, San Changqing? Walaupun kamu tidak mau istri, tapi kamu tidak bisa tidak mau anak. Dia sebenarnya bukan anak kandungku. Dia juga tidak pernah menganggapku sebagai ayahnya. Baiklah, kamu si manis selama ini.
Kamu bahkan tidak bisa melahirkan anak aku. Adalah satu-satunya anakmu, aku beritahu kamu. Hati-hati sampai mati. Tidak ada yang akan mengurusmu. Kamu si manis. Kamu berani memukulku. San Hao sejak kecil. Aku tidak pernah tega memukulmu tamparan ini. Adalah untuk membuatmu sadar. Dan mengembalikan kata-katamu tadi. Kepadamu kamu si oportunis. Orang yang tidak punya hati. Kapan saja kamu sampai jadi pengemis di jalan. Ingat ini pasti. Kesalahanmu sendiri. San Changqing, kamu marah-marah apa ingin bercerai denganku? Tidak mungkin seumur hidupku. Aku akan terus mengikutimu sekarang, jangan lihat mereka. Ada yang mendukungmu, aku tidak percaya akhirnya. Kamu tidak pulang, kamu bahkan berani mengancam. Kang, dadaku sakit sekali, tolong. Antar aku ke rumah sakit. Baik, Cepat nyetir bawa Master San ke rumah sakit terbaik di sekitar sini. dokter bagaimana? Pasien ini sudah lama menderita tekanan darah tinggi yang parah, jadi kalian harus menjaga emosi tetap stabil, jangan sampai terpengaruh gejolak emosi. Selain itu, pasien perlu dirawat beberapa hari untuk observasi keluarga, silakan urus administrasinya. CEO Tian, rapat dengan investor asing perusahaan akan segera dimulai. Kamu dengar apa kata dokter? Dengar-dengar, rawat baik-baik ayahmu, kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Iya, mengerti. Kenapa masih diam? Cepat urus administrasi rawat inap ayahmu. Baik, aku segera pergi. Si imut ini masuk rumah sakit saja mahal banget. Master San, kartu hitam premium senilai 20 juta ini. Khusus untuk Anda, silakan diterima. Ah, tidak CEO Kang. Kartu ini tidak bisa saya terima bagaimanapun juga. Master San, silakan diterima saja. Ngomong-ngomong apa sih di sini? Tidak ngomong apa-apa. Saya tidak suka melihat orang yang bermuka dua. Master San itu jujur dan terbuka, kok bisa punya anak seperti kamu. CEO Kang, mobil sudah siap, kita bisa berangkat. Baik. Kamu baik-baik saja ya? Ah. Hah. Si imut. Kartu apa? Jangan pura-pura, kartu 20 juta itu loh. Jangan kamu pikirkan lagi, sudah saya kembalikan ke CEO Kang. Apa kamu anggap saya bodoh ya? Ada uang tidak diambil turun dari langit 20 juta. Kamu benar-benar mengembalikannya, jangan banyak bicara, keluarkan kartunya. Kamu dirawat inap kan perlu uang. Pakai uang saya sendiri. Uang orang lain jangan kamu pikirkan. Uang orang lain apa itu? Kan CEO Kang yang kasih ke kamu. Kamu tahu itu uang untuk saya, uang saya. Bagaimana mengurusnya itu urusan saya sendiri. Ah, saya bilang Pak. Begini cara bicara sama ayahmu. Aduh istriku. Anak kita memang bicaranya tidak mikir. Jangan marah sama dia ya. Kamu datang buat apa? Takut kamu tidak makan enak, saya bawa makanan enak. Lihat, udang goreng saus, ikan goreng kering, dan iga asam manis. Tahu pedas, semua makanan favoritmu. Kamu makan dulu, jangan sampai dingin, aku bawa dia keluar. Ayo kita didik dia baik-baik. Kalau kamu terus bikin dia marah, takut Tuan Tian akan menyulitkanmu. Bahkan jika aku tidak bikin si imut itu marah, kamu juga tidak perlu terlalu baik padanya. Kamu kenapa bisa begitu bodoh, nak? Si imut ini kalau tidak mau makan masakanku, bagaimana dia bisa cepat mati? Ibu, kamu kasih racun di makanan. Gila, berani sekali kamu bilang begitu. Lalu maksudmu apa? Dari dulu sudah kukatakan untuk belajar lebih banyak. Sekarang si imut tekanan darahnya tidak stabil. Beberapa makanan yang kubawa untuknya, semuanya tinggi lemak dan minyak. Biar tekanan darahnya naik. Walaupun tidak mati, pembuluh darahnya pasti bermasalah. Asal dia terbaring. Ibu langsung ambil 20 juta itu. Belikan kamu rumah. Ibu sejahat-jahatnya aku. Tidak akan sejahat kamu. 20 tahun ini aku benar-benar buta. Membesarkan dua ular berbisa ini. San Hao Sang Fengqin. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Kenapa tidak dimakan? Aku tidak mau makan, ambil ini. Kamu berani ya? Sang Fengqin, aku beritahu kamu.
Perceraian ini pasti terjadi. Kalau kamu berani sebut kata cerai lagi, aku patahkan kakimu. Perceraian ini pasti terjadi. Kamu masih berani sebut ya sudah makan enak. Langsung mau cerai kamu pikir kami mudah ditindas. Aku benar-benar menyesal menerima kalian dulu. Semua karena aku kasihan melihat kalian. Waktu itu hati terlalu lembut. Hah kamu si tua bangka masih berani bicara. Kamu pikir aku tidak tahu dulu kamu. Melihat ibuku muda dan cantik baru menerima kami. 20 tahun ini, kamu tidak sedikit menikmati. Sekarang lihat ibuku sudah tua. Langsung mau kabur mau cari yang muda dan cantik lagi. Melayani kamu si tua bangka ini. Jaga mulutmu. San Changking jangan sok tua marahi anak. Dengan tubuhmu yang sakit-sakitan ini, siapa lagi yang mau melayani kamu? Kamu cari saja yang muda-muda. Mereka pasti akan bilang kamu tua dan jelek. Setelah uangmu habis, mereka akan buang kamu tidur di jalanan. Akhirnya kamu pasti balik lagi merengek padaku. Nanti aku bahkan tidak akan biarkan kamu masuk rumah. Jangan harap bisa masuk rumah Zhang Fengqin. Kamu harus paham, rumah itu peninggalan orang tuaku. Kalau ada yang harus pergi itu kalian. San Changking, kamu mau usir kami berdua? Jangan mimpi, 20 tahun masa mudaku kuhabiskan untukmu. Meski bercerai rumah ini harus jadi milikku. Dan 20 juta itu harta bersama. Aku dan anak kita setidaknya harus dapat 10 juta. Asal kamu kasih rumah dan uangnya pada kami. Kamu mau pergi kemana saja bahkan kalau kamu mati. Aku tidak akan peduli. Ayo anak pergi. Makanan enak ini, lebih baik kasih ke anjing. Master San, aku sudah konsultasi dengan pengacara. Rekaman yang kamu kirim bisa jadi bukti langkah selanjutnya. Kita bisa buat surat gugatan cerai. Zhang Fengqin, kamu tunggu saja. Kamu akan terima surat gugatan cerai dariku. Ini apa? Ini aku minta orang buat. Perjanjian pengalihan hak milik rumah. Kita harus duluan bertindak. Ya. Nak, kamu bawa perjanjian ini cari San Changking untuk tanda tangan. Asal dia tanda tangan, nanti rumah ini jadi milikmu. Lihat saja dia mau usir kita bagaimana. Lebih baik kamu saja yang pergi. Orang tua itu mana mungkin dia dengar aku. Kamu ini tidak berguna, aku tidak peduli. Kamu pergi rayu juga, tipu juga, sembah juga, minta juga. Pokoknya buat dia tanda tangan saja, apa aku harus yang sembah dia? Ayo Hauge, kamu tiang penyangga keluarga ini. Masalah ini harus kamu yang urus. Ya sudah baiklah. Demi anakku yang baik aku akan pergi. Kami tunggu kabar baikmu. Master San, lihat kamu datang. Ayo Tian Song Kang Song, maaf ya. Lagi-lagi merepotkan kalian datang nengok. Tidak apa-apa, dokter bilang pada kami. Hasil laporan akan keluar hari ini. Ya Anda harus cepat sembuh. Agar bisa fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Pak Tian, jangan berdebat dengan saya. Kami dari Kang Shi Tek pasti akan menang. Pak Tian, ini kompetisi yang adil. Lagi pula kami dari Tianxi mengandalkan kemampuan sejati. Dokter perlu berbicara dengan keluarga pasien tentang kondisi pasien. Siapa yang bisa pergi, saya saja. Sini. Ayah. Kamu ngapain? Ayah, saya bersumpah. Saya tidak akan lagi memihak ibu. Saya tidak akan lagi membelanya. Ayah, lihat saya satu marga denganmu. Saya adalah anakmu. Saya akan berbakti padamu. Kamu mau ngapain sih? Ayah, kita akan bersatu ke depannya. Lihat ini, tanda tangan saja perjanjian pengalihan ini. Saya dan Xiao Mei akan berbakti padamu. Dan memberimu cucu yang gemuk agar keluarga San berkembang. Agar masa tuamu terjamin. Perjanjian pengalihan hak milik rumah. Saya belum mati. Kamu sebut siapa jahat, saya beritahu kamu. Selama ibu tidak setuju bercerai, kamu jangan harap bisa lepas dariku. Saya adalah satu-satunya anakmu, satu-satunya ahli waris. Rumahmu, uangmu. Semuanya milikku. Kamu. Chen. Kamu tidak tahu malu. Tidak bisa, orang tua ini tidak mau tanda tangan. Saya harus menipunya pulang dan memaksanya bersama ibu. Lihat dia mau tanda tangan atau tidak, sudah jangan banyak bicara. Ayo pulang, ibu masih menunggu kita di rumah. Saya beritahu kamu Pak Kang dan yang lain ada di luar. Kalau ada apa-apa mereka pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu. Hahaha, anak berbakti pada ayah. Anak menjemput ayah pulang, ada masalah siapa yang berhak ikut campur? Saya beritahu kamu, kamu sebaiknya jangan terlalu emosi. Dengarkan saya, ikut pulang, kita akan jadi ayah dan anak yang harmonis. Bagus kan? Kamu jahat, pergi. Jangan sampai mati sia-sia karena marah. Kalau begitu warisanmu itu akan menjadi milikku.
Pergi. Sun Hao Apia yang kau lekikan di sini. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kilya. Master San dokter pasien di tempat tidur 21. Gejala sesak dada muncul lagi Master San. Tarik SI pengkhianat ini Kilya, dan beri dia pelajaran ada sakit. Sakit aku peringatkan kalian. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aduh. Pergi. Orang jahat sepertimu memukulmu sudah ringan. Pergi. San Changking aku denganmu orang tua ini. Belum selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaanmu dan perawatanmu beberapa hari ini, tekanan darahmu sudah jauh lebih stabil hari ini, kamu bisa pulang tapi ke depannya. Kamu tetap perlu menjaga ketenangan pikiran dan pola makan sehat. Baik-baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Manajer Kang, Manajer Tian. Maaf ya urusanku membuat kalian repot. Aku tahu kalian selalu menunggu jawabanku. Soal pekerjaan aku sudah memutuskan. Selamat datang Master San bergabung dengan Kangxi Technology. Selamat datang juga Master San bergabung dengan Tianxi Group. Tidak menyangka Master San bisa memikirkan ide bagus seperti ini, menjadi penasihat teknis untuk kedua perusahaan kami. Dan menggabungkan serta meningkatkan teknologi kedua perusahaan kami. Mendorong kerjasama bisnis kami kali ini. Terima kasih Master San. Manajer Tian, Manajer Kang, meskipun usiaku sudah tua dan tidak bisa bekerja lama lagi, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melatih lebih banyak talenta teknologi untuk kedua perusahaan kita dan membuat kedua perusahaan kita bisa berkembang dengan stabil dan berkelanjutan. Bagus sekali, terima kasih atas kerja keras Chief Engineer San. Rumah Miwa Pancake Longzhen Shengshi. Sudah disiapkan untukmu hari ini, bisa langsung tinggal. Aku pasti akan bekerja lebih giat lagi untuk membalas budi baik kedua manajer padaku. Xiao Mei orang tua itu. Sekarang tidak akan tinggal di sini lagi, rumah ini mulai sekarang adalah milikmu dan Xiao Hao. Sore ini aku akan membuang barang-barang orang tua itu, agar cucuku bisa tinggal. Baik semua menurut Mama. Anak sudah pulang, Xiao Mei hari ini pindah kembali. Aduh, pindah apa aku beritahu kalian. Orang tua itu sudah bekerja di Tianxi Group. Dan manajer Tian memberinya hadiah 1 set. Apartemen mewah puncak Longxin. Apa? Dia pergi sendiri menikmati hidup enak tanpa kita. Iya dong, sekarang dia punya 20 juta dari bos Kang. Tinggal di apartemen mewah dari bos Tian. Dan gaji bulanannya jauh lebih besar dari aku. Ya ampun kalau dibandingin. Tempat kita tinggal ini kayak sarang tikus. Aku benar-benar salah lihat, udah 20 tahun ikut dia. Ternyata dia itu harta karun, gak boleh. Dia mau nikmati hidup enak sendiri tanpa kita. Gak semudah itu ya. Kita satu keluarga harusnya berbagi kebahagiaan. Barang-barang si tua itu milik kita. Ambilin aku apartemen mewah itu. MA. Ayah, aduh ayah. Kok beberapa hari ini gak pulang aku sama mama? Kangen banget sama ayah. Kalian ngapain kesini? Masa iya aku sama mama gak peduli sama ayah? Iya kan ayah? Jadi ayah kalian, aku gak punya keberuntungan itu. Rumah itu kalian mau tinggal ya tinggal aja, yang penting aku gak akan balik lagi. San Changking, maksud kamu apa cuma satu rumah? Bisa ngusir aku? Kalian mau apa lagi? Satu keluarga kan harusnya tinggal bareng. Lihat kamu sekarang punya rumah bagus. Ya aku sama mama sama Xiao Mei pasti harus pindah ke sini. Aku udah bilang sekarang sama kalian. Cuma ada hubungan hukum. Sudah gak ada ikatan keluarga lagi. Cerai itu cuma masalah waktu. Jangan berharap dapetin apa-apa dari aku lagi. Kamu mau cerai sama aku ya kan? Aduh ya ampun. Bikin hidup orang susah. Ayo semua lihat. Cheng Shimei zaman sekarang. Dapat duit banyak langsung ninggalin aku sama anak. Siapa sih orang tua ini kok bisa gitu? Kayaknya dia itu penasihat teknik baru di grup Tian. Aduh, udah tua begini gak malu. Dia cuma mau cari cewek muda cantik buat bersenang-senang. Aduh si pengkhianat ini. Ah, Sang Fengqin, jangan kira kamu bisa mengendalikan aku. Kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri. Kamu menuduh tanpa bukti, hukum akan menghukummu. Kamu tunggu saja surat pengacara. Pergi. Selamat datang pemilik rumah.
Non-residen dilarang masuk, saya cari ayah saya. Kamu ngapain ikut campur, jangan macam-macam, nanti saya laporkan polisi. San Changking tunggu saja, cepat pergi. MA, saya rasa dia kali ini sudah bulat tekad untuk bercerai denganmu kalau benar-benar bercerai. Saya tidak akan punya APA lagi. Anak, jangan khawatir, saya sudah konsultasi dengan pengacara. Walaupun San Changking benar-benar bercerai dengan saya, kamu yang dia besarkan selama 20 tahun juga punya hak untuk mewarisi semua hartanya. Aduh MA, kamu pintar sekali. Hidup harus bisa merencanakan untuk diri sendiri. Sekarang saya harus mencari jalan keluar. Master San ini adalah pengacara Zheng. Halo. Pengacara Zheng adalah pengacara nomor 1 di seluruh Jiangzhou. Dengan dia kamu tidak perlu khawatir tentang kasus perceraianmu. Dijamin pasangan jahat itu akan memohon ampun. Kalau begitu terima kasih pengacara Zheng. Tentu Master San, jika kamu ingin mempercepat perceraian dan mendapatkan lebih banyak hak dalam kasus perceraian ini, kamu harus menyiapkan bukti yang menguntungkan dirimu. Zhang Fengqin ini. Obat tradisional yang dia berikan padaku. Aku sembunyikan, sebagian bisa dibawa ke lembaga hukum untuk pemeriksaan, tapi masih ada di rumah lama. Kalau begitu kita akan menemani kamu. Baik. Kalian lihat Zhang Fengqin ini. Baru pindah beberapa hari sudah cari pengganti. Pria ini aku kenal. Dia adalah manajer kecil di grup Tian. Katanya punya hubungan tidak senonoh dengan banyak wanita. Zhang Fengqin ini benar-benar tidak tahu malu. Belum bercerai sudah selingkuh lagi, aku rasa. Mereka pulang juga tidak akan melakukan hal baik. Master San, Direktur Kang ini sangat bagus Master San. Direktur Kang ini sangat bagus. Pengacara Zheng, apa maksudmu? Master San, kita langsung laporkan polisi naik ke atas untuk menangkap basah dengan bukti Zhang Fengqin berselingkuh dalam pernikahan. Kasus perceraian kita menang. Hei 110. Rumah saya masuk pencuri. Zhang Fengqin, Sun Hao. Kalian menunggu pengadilan yang adil. Hei, apa yang kamu lakukan? Polisi kawanan pencuri di kamar tidur. Manajer Tang, kau benar-benar tua. Anda masih memiliki pesona. Kau bilang orang tua itu. Kenapa aku tidak tahu? Atau aku tahu bagaimana mengasihani. Hei, apa yang kalian lakukan? Jangan menembak lagi. Berhenti menembak. Apa yang kamu lakukan jangan lakukan. Berhenti menembak. Apa yang kalian lakukan? Kamerat polisi secara ilegal masuk dan menangkapnya. Aku tidak melanggar hukum. Kau tahu dia. Teman-teman. Dia adalah teman saya hari ini. Lihat kawan polisi yang datang ke rumah saya. Aku hanya menghibur saya di rumah seorang teman menyalahkan ayah saya. Ributkan. Hal-hal kecil membuat begitu banyak kawan polisi. Aku minta maaf. Ayah, kau terlalu bodoh. Pasangan Anda memiliki temperamen yang buruk dan tidak perlu melibatkan orang luar. Apa yang bisa dilakukan tamu di tempat tidur tuan rumah Zhang Fengqin? Anda dan pria ini dan San Hao. Apa sebenarnya hubungan? San Hao mengatakan, pria ini adalah temannya. Lalu kau tidur dengannya. Itu pasti yang diperkenalkan San Hao. Tapi San Hao ini memperkenalkan orang lain ke ayah hijau sendiri. Apa yang dia gambar kawan polisi? Anda membawa mereka kembali. Pasti ada transaksi yang tidak pantas. Tidak, sama sekali tidak. Aku bilang salah. Aku tidak tahu. Apakah Anda tahu atau tidak tahu Zhang Fengqin? Kau benar. Pengacara saya telah mengambil bukti. Cukup untuk membersihkan rumah Anda. Kau mengancamku dengan istri. Aku akan menggunakan status suami untuk menahanmu. Hari ini kamu pasti akan berdarah dan terluka. San Changking, kamu terlalu kejam. Bahkan istri sendiri kamu tipu Pak Polisi. Semua ini dia yang merencanakannya untukku. Dia ingin aku kill your tanpa membawa APA. Orang ini. Seharusnya hatimu dikeluarkan. Lihat seberapa hitamnya. Hei, apa yang kamu bicarakan? Di depan kami masih berani mengancam dan menakut-nakuti. Zhang Fengqin, kamu sudah tua ketahuan di tempat tidur. Kamu masih punya muka, tidak aku yang merencanakanmu. Pria liar ini masuk ke tempat tidurmu juga aku yang merencanakan. Kamu di sini selingkuh. Juga aku yang merencanakan. Master San, foto sudah diambil. Berdasarkan pasal 1091 Kitab Undang-Undang Hukum, cukup data untuk membuktikan Nyonya Zhang selingkuh.
Bisa membuatnya keluar tanpa membawa apa-apa. Aku tidak selingkuh. Lalu bagaimana dengan pria ini? Itu dia masuk rumah dan menindas. Ah, menindas. Pemerkosaan adalah kejahatan berat. Paling sedikit dihukum 3 sampai 10 tahun penjara, Pak Polisi. Dengarkan penjelasanku, aku tidak memperkosa dia, kami berdua saling mencintai. Hei. Kamu cepat jelaskan ke Pak Polisi. Aku? Aku apa aku? Kalau kamu terus begini, aku akan dibawa. Jadi Zhang Fengqin, kamu jelaskan. Kamu dipaksa pria ini, atau kamu dengan sukarela menggoda dia? Aku tidak dengan sukarela. Kalau begitu Pak Polisi, orang ini masuk secara ilegal dan melakukan pemerkosaan di rumah. Kamu bawa dia kembali diinterogasi. Dihukum. Tidak, dengarkan penjelasanku, San Hao. Aku bosmu, kamu tidak bisa menjebakku seperti ini. Kamu masih mau kerja, tidak cepat suruh ibumu. Jangan bicara sembarangan, kalau tidak aku akan membuatmu dipecat. Manajer Tang, jangan marah ibu. Kamu ingin aku kehilangan pekerjaan? Anak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa bilang aku sendiri yang selingkuh. Aku masih punya muka, tidak. Gaji pensiunmu itu bisa buat apa? Sekarang cuma aku yang cari nafkah buat keluarga. Aku masih punya istri dan anak yang harus dihidupi kalau aku nganggur. Kita berdua bakal kelaparan, ada apa sih? Pak Polisi, dia ancam anak saya, dengarkan. Cepat bawa dia pergi. Aku benar-benar tidak bersalah. Kamu ikut kami, Pak Polisi. Saya tidak bersalah, Pak Polisi, kita bawa dia dulu. Nanti kalian ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Kalian berdua tunggu saja, jangan banyak bicara, ayo pergi. Main-main dengan cara-cara curang cepat atau lambat. Sendiri yang kena batunya. San Changqing, sekarang aku tahu. Kamu begitu jahat sama aku, cuma mau bikin aku kehilangan pekerjaan. Usir kita dari rumah, bikin kita jadi gelandangan. Tidur di kolong jembatan jadi pengemis. Itu juga salah kalian sendiri. San Changqing, kamu mau paksa aku cerai sama kamu. Aku kasih tahu, jangan mimpi. Mati pun aku nggak bakal cerai sama kamu. Sudah ketahuan selingkuh masih aja keras kepala. Kamu selingkuh di sini. Mau aku biayain lagi, aku San Changqing. Nggak mau jadi orang bodoh. Selama aku masih istrimu, kamu nggak bakal bisa lepas dari aku. Rumah ini punyaku. Uang 20 juta itu juga punyaku, nggak percaya? Kita lihat saja nanti. Kalau begitu, ketemu di pengadilan. Kita mau ngomong apa di sana? Kalau aku fitnah manajer Tang, nanti kerjaan pasti hilang. Pokoknya nggak boleh kasih San Changqing alasan. Nak, pikir dulu kerjaan itu apa sih? Punya San Changqing yang kayak pohon uang. Kita nggak perlu khawatir nggak punya kehidupan enak. Oke, semua ikut kamu pokoknya. Kita pasti nggak boleh pergi dengan tangan kosong. Harus minta banyak dari dia. Aduh. Hari ini mertua datang marah-marah. Bilang perut Xiao Mei makin besar, nggak bisa disembunyiin lagi. Cepat aja nikahin. Gampang bilangnya, dia langsung minta rumah besar. Masih minta uang mahar 666.000, mana ada aku punya. 666.000 kok banyak banget. Bukannya mereka tahu soal uang 20 juta itu ya? Sekarang gimana nih? Mau gimana lagi, kita cari dia aja. Dia bakal kasih nggak ya? Orang butuhmu ke pohon, butuh kulit, kita ke kantornya bikin ribut. Lihat dia gimana. Gua denger dia lagi kerja di grup Kang. Yuk kita langsung cari dia sekarang, ayo. Kalian ngapain kesini? Ada apa, kita bicara di luar aja? Kenapa ada yang nggak boleh didengar orang? Lo mau bikin masalah apa lagi? Anak lo rencananya nikah bulan depan. Rumah baru nggak dibeliin. Uang mahar 66.600 itu lo harus kasih dong. Gua sama San Hao udah nggak ada hubungan lagi. Apa lo bilang lagi? Gua sama dia udah nggak ada hubungan uangnya. Kalian cari dari mana aja deh. Waduh, ini San Changqing. Bener-bener nggak punya hati. Ayo semua dengerin nih. San Changqing, lo masih punya hati nggak? Gua nikah sama lo waktu masih awal 20-an. Sama pria tua 30-an. Waktu itu, lo cuma tukang servis di pabrik. Gaji sebulan cuma 30 yuan. Gua pernah ngerasa lo tua. Atau ngerasa lo miskin. Sekarang lo udah kaya. Lo malah benci sama kita berdua. Sampai anak nikah aja lo nggak peduli. Hati lo dimakan anjing ya? Aduh, gua nggak bisa hidup lagi nih. Gua cari tempat buat nabrak aja deh.
Master San biasanya kelihatan baik nggak nyangka. Bisa ngelakuin hal buang istri sama anak iya sih. Anaknya dapat bapak kayak gini sial banget. Wah istrinya ke kantor bikin ribut. Benar-benar malu semua. Ini tempat orang kerja, jangan bikin ribut di sini dong. Lo nggak punya malu, gua masih punya. Ayah gua tahu. Uang segini buat lo nggak ada apa-apanya. TAPI buat gua. Ini urusan hidup gua. Gua mohon lo. Kasihanin gua dong. Jangan terus-terusan ngepres gua. Aku mohon kalian. Sudah 20 tahun. Aku habiskan 20 tahun untuk membesarkanmu. Setiap sen yang aku dapatkan, hampir semuanya habis untuk kalian berdua sekarang. Aku tidak punya hutang apapun pada kalian. Aku tidak minta kalian membalas apapun, aku hanya ingin tenang. Menjalani sisa hidupku, kalian biarkan aku. Boleh tidak, kalian jangan lagi mengatur-atur aku. Mengatur apa? Kamu biarkan semua orang dengar. Kamu adalah kepala keluarga. Anak minta uang mahar sama kamu. Kamu tidak hanya tidak kasih, tapi juga sembunyi di luar dan tidak pulang. Kamu hanya benci kami berdua. Kalau begitu jangan menikah dulu. Ayah, bukan aku yang mau cari kamu. Tapi istriku bilang kalau tidak ada uang untuk menikah, dia akan menggugurkan anak di perutnya. Itu cucu kandungmu. Kalian ribut apa di sini? Om San, kamu bangun. Siapa yang berani bikin ribut di perusahaan saya, Pak Kang? Kami juga tidak mau. Dia sembunyi dan tidak mau ketemu kami. Kami cuma bisa ke sini untuk ngejebak dia. Kalian ada keluhan, sampaikan di pengadilan. Kalau masih berani ribut, aku akan buat kalian susah. Buang mereka keluar, Pak Kang. Pak Kang. Pak Kang, jangan dorong aku, Pak Kang. Mama, kita lupakan saja. Lupakan siapa yang akan bayar uang mahar. Tapi San Changking ada Pak Kang yang jaga. Bagaimana ini? Kamu tunggu saja, akan ada pertunjukan bagus. Om tua, akhirnya kamu datang. Om tua, kamu satu-satunya orang tua di keluarga ini. Kamu harus adil untuk kami. Tidak masuk akal. San Changking sudah umur segini. Kenapa masih bertindak? Tidak tahu aturan. Kakek tua. Dia kali ini benar-benar tidak mau aku lagi. Aku dan Mama sudah minta berkali-kali. Tapi dia tetap mengusir kami pria, kalau sudah punya uang. Dia meninggalkan istri dan anaknya. Aku pikir San Changking itu jujur. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ternyata dia sama seperti orang-orang itu. Ayah, jangan sampai kesehatanmu terganggu. Paman ketiga. Xiao Hao akan menikah bulan depan. Undangan pernikahan sudah dikirim. Kalau Changking tidak memberikan uang mahar 666.000, acara pernikahan tidak akan bisa terlaksana. Ini akan mempermalukan keluarga San. Keluarga San selalu sangat menjaga gengsi. Nanti, banyak teman dan kerabat yang datang. Aku ingin melihat di mana muka San Changking akan disembunyikan. Beritahu San Changking. Hari ini aku akan mentraktirnya. San Changking. Kita lihat saja nanti. Paman ketiga, hari ini Anda datang aku. Hari ini jangan ada yang berebut. Hari ini aku yang mentraktir kalian. Ini semua untuk urusan cucuku. Uang mahar 666.000 itu. Apa yang akan kamu lakukan? Anda tidak tahu latar belakangnya. Menurutku lebih baik Anda tidak ikut campur. Aku tidak peduli apa latar belakangnya. San Hao ini, aku yang melihatnya tumbuh besar. Meskipun bukan anak kandungmu, tapi dia sudah memanggilmu ayah selama lebih dari 20 tahun. Sekarang dia akan menikah. Apakah kamu sebagai ayahnya bisa tidak peduli? Paman ketiga tentang San Hao. Aku hanya bisa mengatakan satu hal. Semoga dia bisa berjalan di jalan yang benar. Jangan selalu memikirkan uang orang lain. Apa maksudmu ini? Kamu menganggapku seperti apa? San Hao, duduklah. Hari ini aku datang untuk menyelesaikan masalah. Jangan berdebat denganku, San Changking. San Hao ini, meskipun agak pemarah, tapi sebagai orang tua, kita tidak bisa terlalu memarahi anak. Uang mahar 666.000 ini memang agak banyak, tapi pekerjaanmu sekarang cukup baik. Aku dengar Pak Kang memberimu kartu senilai 20 juta. Kalau kau keluarkan sedikit buat anak itu, masalahnya selesaikan. Paman tua, 20 juta ini. Aku benar-benar tidak punya.
Master San, sebelumnya kau belum memutuskan untuk bergabung. Menolak kartuku, tapi sekarang kau sudah bergabung dengan Kang Shitek, jadi kartu 20 juta ini. Kartu hitam eksklusif ini adalah milikmu. Pak Kang, aku tidak bisa menerima kartu ini. Kau pikir meskipun aku menerimanya, ibu dan anak itu akan berusaha keras untuk menipu uangku. Jadi aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Baiklah, aku akan menyimpannya sementara untukmu. Aku akan katakan sekali lagi, kartu 20 juta ini. Aku sama sekali tidak memintanya. Aku akan katakan sekali lagi, kartu 20 juta ini aku sama sekali tidak memintanya. Tidak meminta saat Pak Kang memberimu kartu. Kami semua melihatnya. Bagaimana kau bisa berbicara bohong dengan mata terbuka? San Changking, kalau kau punya 20 juta ini, keluarkan sebagian untuk anak itu. Bukan meminta kau memberikannya semua. Tidak bisa. Kartu itu sudah aku kembalikan ke Pak Kang. Kembali ke Pak Kang, siapa yang kau bohongi? Itu 20 juta loh. Seumur hidupmu kau tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Meskipun kau bodoh, mana mungkin kau menolak uang? Kurasa dia hanya tidak mau memberi. Changking, aku adalah orang tua MU. Katakan yang sebenarnya padaku. 20 juta ini, apakah kau benar-benar memilikinya? Aku benar-benar tidak punya. Kakek tua, lihat. Dia sama sekali tidak menganggapku sebagai anak kandungnya. Dia tahu aku butuh uang untuk menikah, tapi dia tidak mau mengeluarkannya. Tidak mau mengeluarkan uang hanya karena aku bukan anak kandungnya. Paman tua, kau dengarkan. Dia sama sekali tidak menganggap Xiao Hao sebagai anaknya. Saat kami menikah dulu, kau adalah orang yang menikahkan kami. Aku sudah merawatnya dengan susah payah selama 10 tahun. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. 20 tahunku ini seperti diberikan pada anjing. San Changking, apakah kau tidak menganggap aku sebagai orang tua MU? San Hao meskipun bukan anak kandungmu, tapi dia satu-satunya anakmu. Sudah ada ikatan batin setelah membesarkannya. Ya Changking, kamu tegas sekali pada mereka. Bagaimana nanti? Bukan aku tega, tapi mereka memang tidak layak. Kami tidak layak bagaimana? Berani tidak kalian ceritakan apa yang kalian lakukan pada paman ketiga dengan jujur? Kakek, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Aku dan ibuku sudah sangat baik padanya. Dia punya orang lain di luar. Jadi tidak mau kasih uang sepeser Kamu pun padaku. ngomong apa sih? Dia tidak ngomong sembarangan, bos. Kang itu adalah orang yang dia cari di luar. Kamu ngomong ngawur. Menurutku bos Kang ini masih muda. Kenapa mau sama kamu? Pria tua yang sudah setengah kaki masuk kubur? Dia tidak buta kan? Dia cuma mau memanfaatkan keahlianmu untuk cari uang banyak. Karena hubungan mereka berdua ini, jadi dia mengembalikan kartunya. Kalian aku. Sudah, jangan bertengkar lagi. Orang lain lihat nanti tidak enak. Mereka kenapa datang? Aku yang mengundang mereka. Uang mahar ini milik dua keluarga. Hari ini, kita harus selesaikan masalah ini. Benar, hari ini entah kasih mahar. Atau jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Mertua, duduk dulu. Aku akan suruh mereka hidangkan makanan, tidak usah. Kami bukan datang untuk makan. Uang mahar 66 juta ini kasih atau tidak? Mertua, aku sudah tanya Changking. Dia memang tidak punya. Uang mahar 66.600.000 ini, bisa tidak dikurangi sedikit? Wah, kamu pikir belanja di pasar ya? Keluarga San menikahkan anak, masih bisa tawar-menawar ya? Aku jujur kasih tahu kalian, kalau bukan karena perut Xiao Mei udah gede, aku pasti nggak bakal kasih dia nikah sama San Hao. Anak perempuan aku, Xiao Mei, aku rawat dengan sangat hati-hati. Uang mahar 66 juta ini, aku minta ke kalian terlalu sedikit. Kita bukan nggak mau kasih, tapi memang nggak punya uang. Apa nggak punya uang berani nikah sama aku? San Hao, kamu maksud apa sih? Kamu bilang ayah kamu bisa cari uang, bisa beli rumah besar buat kamu. Kamu bohongin aku sampai tidur bareng, sekarang malah udah punya anak. Kamu bilang rumah nggak bisa beli, mahar juga nggak ada. Kamu percaya nggak aku bakal laporin kamu ke pengadilan bilang kamu nikah bohong? San Hao, aku nggak bakal beres sama kamu. Istri-istri, tenang dulu, jangan marah. Lihat kakek tiga ada di sini. Dia pasti bakal bantu kita. Anak aku Xiao Mei, udah kasih keturunan buat keluarga San. Keluarga San kalau masih punya malu. Uang mahar 66.600.000 ini, 1 sen pun nggak boleh kurang. Ini hutang keluarga San ke kita. Apa maksudnya keluarga San hutang ke kamu? Gimana ini bukan hutang keluarga kamu ke kita? Anak aku Xiao Mei udah hamil, itu permintaan kalian. Apa maksudnya permintaan kita? Itu hutang kalian. Jangan pada ribut. Kalau kalian hormat sama aku sebagai orang tua, aku kasih solusi.
Kakek 3 perjanjian transfer udah dicetak. Changqing Xiaomei udah punya keturunan keluarga San. Kita nggak boleh kasih dia susah. Nyusahin anak muda bukan hal yang bisa dilakukan keluarga San. Kamu sekarang nggak punya uang, aku pikir. Rumah kamu yang dulu transfer atas nama San Hao dan Xiaomei. Biar pasangan muda ini nikah dengan tenang. Rumah itu pindah nama ke anak aku dan menantu. Itu harusnya, tapi tidak bisa menutupi uang mahar 666.000 itu. Itu dua hal yang berbeda. Saya bicara soal rumah sebagai mahar. Biarkan pasangan muda ini menikah dulu. Setelah menikah, biarkan Changqing dan istrinya melunasi uang mahar itu pelan-pelan kepada Anda. Tidak bisa, bagaimana kalau mereka ingkar janji? Saya yang menjamin mereka. Kalau Anda tidak percaya pada saya, maka biarkan pernikahan ini tertunda terus. Anda lupakan saja. Anda juga harus memikirkan anak dalam kandungan saya. Kalau begitu baiklah. Changqing tanda tangani perjanjian pengalihan hak milik rumah ini. Paman, rumah ini adalah peninggalan orang tua saya. Sekarang Anda tinggalkan untuk anak Anda. Bukankah itu seharusnya? Saya tidak ingin meninggalkannya untuk anak yang tidak berbakti. Dia tidak berbakti. Itu karena Anda tidak mendidiknya dengan baik. Bagaimana dia bisa seperti sekarang ini? Changqing, kalau bukan karena dulu ayahmu meninggal dan menitipkanmu padaku, saya malas mengurus urusan keluargamu ini. Kalau kamu tidak mendengarkan saya, kamu jangan masuk ke dalam silsilah keluarga San. Saya tanda tangan. Minggu depan saya datang minum arak pernikahan. Kami tunggu kedatangan Anda. Kakek hati-hati. Anak, surat hutang lintah darat 666.000 itu. Apakah San Changqing sudah menandatanganinya? Anak pinjam 666.000 dari lintah darat. Jangan lupa buat surat hutangnya, selipkan dalam perjanjian pengalihan rumah. Suruh San Changqing tanda tangan. Ibu Anda memang pintar. Karena San Changqing si tua bangka ini tidak mau mengeluarkan uang, maka pinjam atas namanya. Hutang ini, biarkan San Changqing yang melunasinya sendiri. Kamu nikmati saja peranmu sebagai pengantin pria. Kenapa San Changqing sampai sekarang belum datang? Hari ini kan pernikahan anaknya. Bibi keempat kamu nggak tahu waktu latihan dia juga nggak datang. Aku suruh Xiao Hao telepon dia. Dia bilang yang seharusnya dan nggak seharusnya diberikan sudah diberikan semua. Yang lain dia nggak mau urus. Nggak masuk akal. Makin tua makin nggak ngerti. Pernikahan anaknya dia nggak ada. Apa-apaan ini Chang Lin? Telepon dia. Suruh dia buruan datang. Kalau dia nggak datang, dia bukan keluarga San lagi. Mempelai pria semua tamu udah pada datang. Kalau ayahmu belum datang mungkin bakal ngaruhin waktu acara. San Hao, ayahmu maksudnya apa sih? Kamu nikah dia nggak datang. Ini sengaja bikin aku malu ya? Kamu nikah nggak sih? Sayang, jangan buru-buru. Aku baru aja telepon, dia harusnya segera datang. Segera datang. Tamunya udah pada datang semua. San Changqing sampai sekarang nggak kelihatan sama sekali keluarga San. Nggak ngerti aturan apa gimana. Kamu ngomong apa sih? San Changqing apa yang nggak dia suka sama aku? Hari ini pernikahan besar. Dia nggak ada sama sekali hari ini, dia nggak datang pernikahan ini. Nggak usah dilanjutin. Sayang. Ada aku, siapapun nggak boleh ganggu anakku. Nggak mau malu ya? Hari ini kita buka-bukaan aja. Kasih lihat ke keluarga kamu. Mertua. Cariin San Changqing buat aku.
San Changqing, kamu baru ingat datang. Hari ini kamu bikin malu aku. Udah nggak ada malu lagi. Changqing, tamu-tamu pada lihat. Mertuamu ngomongin paman ketiga. Kamu suruh dia malu di mana? Aku juga datang karena ngeliat muka paman ketiga. Hah, kamu ngeliat muka siapa? Pernikahan anak sendiri, masih ngeliat muka kita. Punya keluarga kayak kamu. Sial banget ia juga. Kita semua sudah menunggu lama di sini. Apakah pernikahan ini masih akan dilangsungkan? Belum pernah melihat orang tua yang sebodoh amat dengan pernikahan anaknya sendiri. San Changqing ini pasti ingin menunjukkan sikap tidak baik pada kami ibu dan anak. Dia bahkan tidak pernah berniat mengakui anak ini. Apa sih San Changqing itu? Kamu tidak melihat berapa umurmu. Kamu hanya punya satu anak ini di masa tua nanti. Kamu masih mengandalkan dia. Sekarang kamu sudah bertindak keterlaluan. Nanti kalau dia tidak berbakti padamu, kamu tidak bisa berkata apa-apa. Jangan bilang anak. Sekarang dia bahkan tidak menginginkan aku lagi. Setiap hari dia ingin bercerai denganku. Para kerabat dan sesepuh semuanya ada di sini, tolong nilai keadilan ini. Zhang Fengqin, jangan terus-terusan bersikeras di sini. Masalah perceraian kita bicarakan setelah pernikahan ini selesai. San Changqing, selama aku masih hidup, kamu jangan harap bisa bercerai. San Changqing, selama aku masih hidup, kamu jangan harap bisa bercerai. Aduh, sudah bertahun-tahun menjadi kerabat dengan keluarganya, tidak menyangka. Dia ternyata orang seperti ini. Ia sudah setengah kaki masuk liang kubur. Masih saja membuat keributan. Ia anaknya sudah mau menikah. Dia sendiri masih saja ribut bercerai, tidak malu apa. San Changqing, kamu dengarkan. Kamu jangan harap bisa meninggalkan kami ibu dan anak. Kalau kamu melakukan itu, seluruh keluarga San tidak akan setuju. Karena kamu bersikeras membuat keributan di sini. Mari kita bicarakan dengan jelas di depan semua orang hari ini. Selama ini bagaimana kamu bermaksud jahat? Memberiku obat yang melemahkan sperma, sehingga aku tidak punya keturunan sendiri. Mari kita bicarakan dengan jelas. Ketika melihat aku dipecat dari perusahaan, bagaimana kamu dan San Hao langsung berubah sikap lalu? Sambil berencana menggunakan rumahku untuk menukar rumah baru bagi anakmu. Sambil dengan licik merencanakan bagaimana mengusirku keluar dan masalah memalukanmu yang lain. Mau kita bahas semuanya hari ini. San Changqing, ini semua kan karanganmu, apa buktinya? Anak beli rumah dan nikah. Itu kan kewajibanmu. Kenapa jadi aku yang dianggap licik? Kamu ngomong gitu nggak punya hati ya? San Changqing, kali ini aku juga nggak bisa bantu kamu. Jangan pikir yang nggak lagi kamu sama Fengqin. Dan anak hidup aja dengan baik. Ia masa tunggu sampai kamu tua. Masih berharap anak cucu rawat kamu. Sudah jangan ngomong lagi. Cepetan selesaikan pernikahan ini, urusan penting hari ini. Paman duduk dulu minum teh. Aku akan panggil pengantin. Changqing, aku lihat Fengqin. Itu istri yang baik. Kamu harus belajar bersyukur. Changqing, aku lihat San Fengqin. Itu istri yang baik. Kamu harus belajar bersyukur. Iya, Changqing lihat Fengqin. Sekilas aja kelihatan rajin. Dia sudah banyak urus keluarga ini. Kamu harus lebih baik sama dia. Rumah tangga harmonis baru bisa sukses. Ia lihat kakak ipar muda dan cantik. Menikahinya rezeki 8 turunan. Kenapa belum datang juga? Barusan MC udah panggil, seharusnya sebentar lagi. Anak duduk dulu di sini. Xiao Mei udah aku ajak bicara. Mertua lagi bantu dia dandan. Pernikahan hari ini nggak bakal tertunda. Untung San Changqing masih punya akal. Kalau dia berani nggak datang, pasti aku nggak akan diam. Salah kamu lihat anak jadi marah. Kamu bisa lancar nikah hari ini. Harus berterima kasih sama kakekmu. Lihat Fengqin, anaknya begitu mengerti. Untung ada paman yang ngatur semuanya. Pernikahan hari ini paman berjasa besar. Kalau bukan karena dia udah tua dan pikun. Gak percaya omongan San Changqing. Aku benar-benar khawatir. Dia akan berpihak ke San Changqing. Untung dia pikun, kalau enggak. Rumahnya udah pindah ke aku, hahaha. Yang terhormat para tamu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Silakan tamu yang belum duduk segera mengambil tempat duduk. Nak, duduk dulu di sini sebentar. Saya sudah membujuk Xiao Mei. Siapa yang bilang pikun? Hahaha, siapa yang bilang pikun? Wah, kakak ketiga.
Jangan marah sama anak. Sebenarnya di hati mereka sangat berterima kasih padamu. Hanya saja mereka tidak pandai bicara. Tante keempat beda. Bicara dan bertindak selalu sopan. Feng Qin ini memang manis mulutnya. Lihat saja dia memuji sampai orang lain malu sayangnya. Hanya saja terlalu banyak akal. Sering terlihat seperti macan tersenyum. Tapi sebenarnya sangat licik. Bicara dan bertindak selalu sempurna. Dan setiap hari berdandan seperti nenek sihir. Semuanya rubah tua. Jangan kira saya tidak bisa melihatnya siapa nenek sihir. Siapa macan tersenyum? Wah, tante keempat Anda ini orang tua. Feng Qin itu cemburu karena Anda cantik. Anda jangan marah sama dia ya. Paman Changlin memang paham memikirkan anak muda. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia sangat mendorong San Changqing untuk mengakui Anda. Kamu pikir benar-benar untuk kebaikanmu. Dia takut nanti kamu tidak mengurus San Changqing. Lalu merepotkan anak-anaknya untuk merawat San Changqing. Saya bilang bagaimana dia bisa begitu baik hati. San Changqing itu orang tua ingin melawan kami. Tidak mungkin. Masih ingin saya merawatnya. Lihat saja saya akan membuangnya ke jalanan biar dia jadi pengemis. Wah, pengantin perempuan sudah keluar. Ayo kita segera memberi hormat. Sang Feng Qin. San Changlin, kamu teriak apa? Kamu gila? Kamu mau apa? Sang Feng Qin, saya benar-benar salah lihat. Membiarkan San Changqing menikahimu. Wanita jahat ini. Saya kenapa? Kamu lihat apa yang kamu besarkan. Suruh dia memanggil ayah. Untuk jadi pengemis di jalanan. Ada pepatah mengatakan mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Sekarang terlihat. Anak harus punya ibu yang jahat. Dia juga tidak berguna seperti kalian. Di depan satu wajah, di belakang wajah lain suatu hari pasti ketahuan. Changqing bilang sama aku. Perbuatan jahat yang kalian lakukan. Aku tidak percaya sekarang terlihat. Kalian adalah serigala putih yang tidak bisa dijinakkan. Kami menganggap kalian berdua sebagai keluarga. Sekarang kami yang buta. Aku ngapain sih? Kamu dengar sendiri. San Changqing si tua itu mau melawan kami. Tidak mungkin. Masih mau aku rawat dia. Lihat nanti aku buang dia ke jalanan biar jadi pengemis. Aku benar-benar tua bangka. Keponakan sendiri saja aku tidak percaya. Tapi percaya sama kalian orang luar. Changqing, kita pergi mereka berdua. Ke depan tidak ada hubungan lagi dengan keluarga San. Tidak ada hubungan sama sekali. Mama pernikahanku. Kalian merusak pernikahan anakku. Tidak akan membiarkan kalian lepaskan aku. Hei, kamu San Changqing kan? Kalian siapa sih? Kami siapa? Kami penagih utang. Sudah lewat batas waktu pembayaran pertama, kalau tidak bayar, maka kami berdua yang datang menagih. Penagih utang, aku tidak pernah berutang, kalian salah orang. Buka matamu baik-baik, lihat ini, surat utang 66 juta. Ini tanda tanganmu bukan? Aku mana pernah tanda tangan surat utang. Maka tanya saja sama anakmu ini, dia yang kasih ke aku tanda tangan. Aduh, jangan lama-lama tanda tangan Changqing. Ada aku di sini, tenang saja tanda tangan. Paman ini waktu itu pas tanda tangan perjanjian. Aku seharusnya tidak percaya sama si bajingan itu. Itu San Hao, si jahat kecil itu. Kira tertipu. Surat utang ini aku tidak bisa akui. Kamu bilang apa? Kamu mau ngeplang ya? Siapa yang kasih surat utang, cari saja sama dia. Maka aku pukul kamu. Aduh. Berhenti minggir. Kamu kok sampai mukul orang tua? Aku laporkan polisi. Aduh. Hari ini kasih pelajaran dulu, kalau tidak bayar lagi. Tidak akan seberuntung hari ini. Kita pergi. Sang Feng Qin, San Hao. Aku akan menghitung ini denganmu. Sang Feng Qin, San Hao. Kita bertemu di pengadilan. San Changqing tersangka, jangan berpikir untuk bercerai dengan ibuku. Meskipun bercerai tersangka rumah, mewahmu tersangka, aku juga punya bagian kan. Oh ya, dan uang 20 juta itu, bagaimana pembagiannya? Aku dan ibuku harus dapat bagian besar. Nanti kamu kehilangan segalanya. Siapa bilang pasti ada bagianmu? Kamu si peri jahat menggoda suamiku. Mau mengambil hakku dan anakku. Mimpi kamu selamat. Kamu dapat tambahan tuduhan fitnah. Tunang yang mulia. Kami punya bukti bahwa terdakwa Sang Feng Qin selama pernikahan melakukan kesalahan serius. Kami meminta mencabut haknya atas pembagian harta. Apa hakmu? Tenang pengacara penggugat. Tolong tunjukkan buktinya.
Aku tidak percaya terdakwa punya bukti apa. Benar. Sekarang tekanan darah si tua tidak stabil. Makanan yang kubawa untuknya, semuanya tinggi lemak dan kolesterol. Biar tekanan darahnya naik. Meskipun tidak mati, pembuluh darah pasti bermasalah. Kalau dia terbaring, ibu penggugat langsung ambil uang 20 juta itu untuk beli rumahmu. Apa salahnya aku bicara dia makan tidak? Tanya dia makan tidak. Yang mulia, klien saya tidak makan. Tapi kami punya bukti lain Sang Fengqin melakukan pelanggaran serius merugikan kesehatan orang lain. Laporan tes pertama membuktikan Zhang Fengqin menambah triptorhydrium ke obat tradisional klien saya San Changqing untuk hipertensi yang mengurangi jumlah dan kualitas sperma. Laporan tes kedua membuktikan karena konsumsi tripterigium jangka panjang, sistem reproduksi pria klien saya alami kerusakan permanen menyebabkan San Changqing mandul. Terdakwa selamanya kehilangan hak menjadi ayah. Yang mulia, ini urusan rumah tangga kami. Aku hanya ingin membesarkan San Hao dengan baik, tidak ingin punya anak lain. Pengacara penggugat, ada bukti lain. Yang mulia, selain kerugian fisik, mereka juga sengaja menipu terdakwa untuk menuduh klien saya 666.000 yuan pinjaman dengan bunga tinggi. Surat utang ini memberikan beban ekonomi yang besar dan masalah hidup bagi klien saya. Ini bukan perbuatan saya. Zhang Fengqin, ini bukan perbuatanmu. Melainkan perbuatan putramu San Hao. Yang mulia, saya bisa bersaksi. San Hao memaksa San Changqing menandatangani perjanjian transfer rumah. Diam-diam ia menyelipkan surat utang ke dalamnya. Saya ada di sana, saya bisa bersaksi. San Changqing saat dia dikejar-kejar oleh para penagih utang saya juga ada di sana. Perbuatan San Hao. Apa hubungannya dengan saya? Begitu ya? Kalau begitu tentang hal yang saya bicarakan Kamu ini. dan putramu San Hao. Bukankah kamu sudah ditangkap? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang ke sini untuk meminta pengadilan. Untuk menghukum pasangan ibu anak yang tidak baik ini sesuai hukum. Yang mulia, San Hao berusaha menarik saya untuk mendapatkan keuntungan dari saya. Dia memperkenalkan ibunya Zhang Fengqin kepada saya. Kemudian Zhang Fengqin beberapa kali mengundang saya ke rumahnya, katanya. Di rumahnya saya dan dia melakukan hubungan yang tidak pantas. Benar-benar hilangnya moral. Merusak reputasi keluarga. Tetap tenang. Kemudian San Changqing melapor ke polisi. Pasangan ibu anak ini menangkap kami pesa dan menyudi saya. Mengatakan bahwa saya masuk tanpa izin dan menyerang Yang Mulia. Apakah Anda memiliki bukti? Yang Mulia, ada. Tuan Tang, kamu gila. Kamu bahkan merekam video. Zhang Fengqin, kamu tak punya malu. Bagaimana mungkin aku masih punya muka? Bukan hanya itu, putranya San Hao. Setiap kali ia berjaga di ruang tamu pasangan ibu anak ini. Memang satu bangsa sampah. Tuan Tang, kamu keluarkan video itu. Kalau bos Tian tahu, kamu tidak akan bisa tetap di perusahaan lagi. Bukan hanya itu, kamu juga harus angkat kaki. Aku benar-benar tidak menyangka. Perusahaan Tianxi milikku ternyata memiliki orang seperti kamu yang berperilaku buruk dan menggunakan segala cara licik. Saya sudah memberitahu semua perusahaan di industri ini mulai sekarang. Tidak akan ada satu perusahaan pun yang akan mempekerjakan kamu lagi. Semua kerugian reputasi yang kamu timbulkan pada perusahaan. Ganti rugi. Bos Tian bukan seperti itu. Dengarkan penjelasan saya semua ini. Salahmu San Changqing. Tetap tenang. Sekarang mulai pembacaan vonis Yang Mulia. Semua berdiri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, memutuskan Zhang Fengqin untuk bercerai dari San Changqing dan meninggalkan rumah tanpa harta. Mencabut hak-hak San Changqing. 666.000 yuan utang. Harus ditanggung sendiri oleh San Hao. Yang Mulia Hakim. Selain itu, saya memohon pengadilan untuk memutuskan membatalkan hubungan ayah anak antara saya dan anak tiri saya San Hao. San Changqing, terdakwa, kamu membuat saya kehilangan pekerjaan dan membuat saya menanggung utang lebih dari 600.000 yuan. Kamu pantas mati buruk. Anak-anak San Changqing, pantas kamu hidup sendirian sampai tua. Selamat datang kembali Insinyur San, terlepas dari penderitaan dan kembali bersinar. Insinyur San, selamat datang kembali. Kedepannya pasti akan merepotkan Anda. Tidak takut capek, takut hanya membuang waktu hidup. Kantor baru sudah disiapkan untuk Anda. Ini adalah murid pertama Anda. Hello, Guru. Baik, saya pasti akan mengajarkan semua yang saya tahu dan semua keterampilan saya kepada kalian semua. Xiao Mei, bisakah kamu lebih sopan? Kalau bukan karena kamu hamil, saya sudah tidak melayanimu. Kamu nenek tua bau, tidak bisa cari uang. Hanya mengandalkan kami untuk menghidupimu. Kalau tidak mau kerja, bisa pergi. Jangan berpikir bisa makan gratis di sini. Ada APA. Lihatlah istri kamu mau mengusir saya. San Hao, kamu sekarang bahkan tidak punya pekerjaan. Kamu dan ibumu hidup dari gaji saya. Kalau tidak puas, kamu juga bisa pergi. Tidak berani, istri, jangan marah. Ibu, mungkin kamu lebih baik pergi. Anak durhaka berani mengusir ibumu sendiri. Ibu, saya mohon. Jangan menyusahkan saya lagi, pergi. Anak sialan. Anak.
Sangga membi sekian dua anak, tidak tahu. Terima kasih Jong Fengchin tidak perlu. Saya akan hidup sukses untuk menunjukkan pada kalian. San Changking pantas kamu hidup sendirian sampai tua. Apakah saya benar-benar akan hidup sendirian sampai tua? Kamu kurir siapa yang menyuruhmu parkir di sini? Maaf, tidak ada tempat parkir di sini. Saya hanya sebentar setelah mengantar pesanan ini. Pesanannya akan segera saya antar. Sudah bilang tidak boleh kamu sudah tua, tidak mengerti bahasa manusia. Cepat pergi kamu. Jangan dorong sepeda saya. Pesanan saya. Pantas kurir siapa yang menyuruhmu parkir tidak sesuai aturan. Siapa yang menyuruhmu mengganggu orang seperti ini? Kamu siapa? Kamu tinggal di sini? Tidak. Lalu ngapain kamu ikut campur? Anak muda, kamu masih muda. Kekuatanmu digunakan untuk mengganggu orang? Kalau bukan karena susahnya hidup, siapa yang mau keluar cari uang susah-susah begini? Kamu tumpahkan kotak makannya, bikin dia telat ngantar pesanan. Dia harus ganti rugi dan kena denda, kamu mau bikin dia kerja seharian percuma? Dia tidak parkir sesuai aturan ketahuan bos. Saya juga kena denda karena pesanannya. Semuanya harus bisa fleksibel, baru ada rasa kemanusiaan. Kita bukan robot, hanya tahu satu-satu. Dua-dua lihat umurnya. Kira-kira sama dengan ibumu. Kalau ibumu diperlakukan seperti ini di luar, kamu akan merasa enak? Terima kasih kakak sudah membantu saya. Pesanan ini masih mau diantar? Mau. Cepat antarkan pesanannya, saya jagain motornya di sini, tidak ada yang berani ganggu. Terlalu merepotkan kakak, terima kasih banyak. Saya segera kembali. Kakak belum makan ya? Ini. Saya bawa sendiri kotak makannya. Walaupun cuma makanan rumahan biasa, tapi masakan saya enak loh. Hari ini coba cicipin. Wah, enak sekali. Malu-maluin kakak. Pasti tidak sebagus masakan kakak ipar. Sudah cerai. Saya sendiri. Tidak apa-apa kakak. Saya juga sendirian ngurus anak. Kalau tidak keberatan setiap siang. Saya tunggu di sini, saya bawakan makanan untukmu. Wah, tidak enak, terlalu merepotkan. Tidak apa-apa, tidak merepotkan di usia kita begini. Harus saling membantu. Baik, kalau begitu saya tidak sungkan. Coba cicipin. Siapa ini? Bukan suami saya yang pelit dan jahat itu ya? Suami saya yang pelit itu. Ini suamimu yang kurang ajar itu ya? Benar-benar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang berharga. Wah, dengan bos besar yang kekayaannya miliaran seperti kamu, tentu saja tidak bisa dibandingkan. Jangan bilang begitu, kalian berdua terlihat cocok banget. Tentu saja. Satu orang kaya, baru satu lagi nenek tua. Pasangan yang sempurna. San Changking, siapa yang kamu hina? Kamu tidak lihat diri kamu sendiri seperti apa? Pakaian kerja yang compang-camping sampai harus di pinggir jalan dengan seorang pengantar makanan. Berdua makan satu kotak makanan. Masih berani ngomong aku. Bukan seperti yang kamu pikir. Kamu. Pacar aku keluar untuk merasakan hidup, tidak boleh? Kami berdua suka pamer cinta di pinggir jalan. Kamu bisa ngapain? San Changking, kamu berani. Kalau kamu tidak takut malu, ambil nenek pengantar makanan ini, bawa pulang. Jadilah pasangan yang memalukan. San Changking, kamu berani. Kalau kamu tidak takut malu, ambil nenek pengantar makanan ini, bawa pulang. Jadilah pasangan yang memalukan. Kami miskin atau tidak ada hubungannya dengan kamu. Hidup ini untuk diri sendiri, oke? Hanya diri sendiri yang tahu. Aku justru mau menasihati kamu. Jangan hanya melihat uang. Lebih baik lihat orang di sekitarmu dulu, tidak selalu akan ada keberuntungan. Kotak makananku. Kamu ngomong siapa? San Changking, kamu tunggu saja. Mas, kamu cukup trendy. Kotak makanan yang kamu beli. Waktu itu kotak makananku hilang. Selalu ingin belikan kamu yang baru, aku tidak bisa memilih. Tidak tahu juga kamu suka atau tidak. Suka. Ayo makan ini. Jangan gerak. Mama, kenapa kamu di sini?
Siapa orang ini? Aku San Changking, teman mamamu. Halo, Teman, kayaknya kamu mau ngejar mamaku ya? Aku kasih tahu mamaku tidak punya uang. Tidak punya rumah dan usianya sudah tidak muda lagi. Jangan pikirkan dia. Jangan bicara omong kosong. Ibu pulang bersamaku. Anak, Hei, pergi ibu. jangan tarik anakku. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dia, Aku khawatir kau berteman dengannya. saya ingin mencari istri di usia ini. Sangat sulit. Halo, panggilan video panggilan yang Anda lakukan dimatikan. Sudah begitu lama. Tidak ada pesan. Jenderal Kang, Tuan San memiliki pertandingan malam ini. Kencan buta karyawan yang diselenggarakan oleh beberapa perusahaan. Berdandan. Tuan Kang, aku punya sesuatu di malam hari. Aku tidak akan pergi. Itu hal besar. Anda adalah wajah dari dua kelompok kita. Kau harus datang malam ini. Ini, Tuan San, aku dengar kau. Grup Kang dan Grup Tian. Kepala insinyur yang disewa ganda. saya hanya tukang servis mesin CNC. Tukang reparasi dan tukang reparasi tidak sama dengan tukang reparasi Anda. Tidak hanya meningkatkan peralatan tetapi juga meningkatkan lini produk. Di luar tidak tahu berapa banyak perusahaan yang ingin meminta Anda. Ya, sayangnya kekuatan mereka tidak sebagus Kang dan Tian. Jadi saya hanya ingin tolong. Kang dan Tian selalu baik padaku, jadi aku akan selalu bekerja untuk mereka. Saya mendengar bahwa dua kelompok Kang dan Tian itu adalah harga yang sangat tinggi sebelum mengundang kepala insinyur San. Jadi di pasar pernikahan, San Zongong lebih muda dari mereka yang baru saja bergabung. Lebih kompetitif. Kepala insinyur San, bagaimana menurutmu? Kepala insinyur San, bagaimana menurutmu? Kepala insinyur San, bagaimana menurutmu? Ternyata dia terlihat seperti San Gongong. Bukan orang baik. Untungnya aku tidak meminta ibuku untuk menemukannya. Bagaimana menurutmu? Aku akan pergi dulu. Pertemuan kencan buta San Gongong belum berakhir. Kamu tidak boleh pergi, ada kursi kosong di samping Pak San, kepala insinyur. Mari kita bicara berdua saja. Kamu lepaskan. Kamu lepaskan, kamu yang seharusnya lepaskan. Kalian semua seharusnya lepaskan. Dongli, kamu kemana saja selama 2 bulan ini? Aku selalu mencari kamu, telepon kamu. Kenapa selalu tidak bisa dihubungi? kamu minggir, aku masih ada pesanan untuk diantar. Pesanan akan terlambat, pesanan kamu. Jangan ganggu aku cari uang. Siapa perempuan itu tidak bisa lihat ya. Dia cuma pengantar makanan. Kamu tidak pantas berdiri bersama Pak San, kepala insinyur kami. Kamu pengantar makanan. Ini kan acara kencan Hayan, kamu pengantar makanan. Selesai, antar cepat keluar ia. Kamu minggir, jangan tarik aku. Kalian semua diam. Mama. Kamu kenapa di sini? Kenapa pakai baju pengantar makanan? Dongli, kamu ngantar makanan. Anakmu tidak tahu ya? Mama, ini sebenarnya bagaimana? Bukan bilang ke aku kamu ikut klub tari lansia. Setiap hari olahraga dan tari di lapangan. Anak, aku tidak sengaja bohong ke kamu. Aku cuma mau cari uang lebih banyak agar bisa cepat beli rumah untuk kamu. Mama, kamu berpikir seperti itu salah besar. Mama, kamu berpikir seperti itu salah besar. Ayah meninggal muda. Aku dibesarkan olehmu waktu kecil. Keinginan terbesarku adalah cepat besar. Agar bisa cepat cari uang. Membuatmu hidup nyaman. Tapi sekarang aku sudah bisa cari uang. Kenapa kamu masih membuat dirimu susah? Anak generasi kami bukankah seumur hidup untuk anak-anak? Bukankah meskipun diri sendiri susah sedikit, tapi asal anak-anak berbakti, apapun yang kami berikan semua layak. Dongli, aku mau bilang sesuatu ke kamu. Dongli, menikahlah denganku. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Aku, Kamu si imut berani melamar mamaku. anak pengantar, jangan seperti ini. Mama, kamu tidak lihat ya si imut tua tadi? Dikelilingi banyak perempuan, dia pasti. Bukan orang baik itu, Bu, dia cari kamu. Cuma mau cari muka aja. Kamu ngomong gimana sih? Kalian anak muda. Cari pacar namanya pacaran, kita orang tua cari pasangan. Dibilang cari muka, kamu terlalu double standard deh. Menersan kita itu siapa? Ibumu itu siapa? Cuma tukang antar makanan kulit hitam muka tua. Mau nikah sama menersan kita? Dia pantas? Kalian,
Satu tukang reparasi, satu tukang antar makanan emang cocok banget. Satu tukang reparasi ngajak nikah di depan umum. Satu tukang antar makanan. Dua orang ini umurnya udah lebih dari 100 tahun. Masih mau main romantis kayak anak muda. Emang gak malu ya? Sang Fengqin, maksudmu apa ngomong gitu? Kalau iri bilang aja langsung. Aku iri? San Changqing? Dulu kamu buru-buru cerai sama aku. Aku kira kamu nemu cewek muda cantik. Ternyata nemu yang tua jelek. Itu juga tukang antar makanan. Lihat aja mukanya kayak orang miskin. Mana bisa dibandingin sama aku? Ya memang kamu. Masih cantik. Ini acara kencan kalian berdua ngapain di sini? Setengah karyawan di sini punya bos Su. Aku sebagai pacarnya bos Su. Ikut dia ke sini kan wajar. Bos Su kan bos besar. Jadi pacarnya pasti bahagia banget. Aduh, aku iri mati. Kalau tahu aku laku kayak gini. Dulu harusnya cepat-cepat putus sama kamu. Biar gak buang waktu bertahun-tahun sama kamu. Aku juga butuh puluhan tahun buat ngerti kamu. Tapi gak apa-apa, lebih baik daripada ditipu seumur hidup. Jangan sok jadi korban. Aku yang kasih masa mudaku ke kamu, aku yang sial. Tapi untung sekarang kamu sadar diri. Nemu nenek-nenek ini emang cocok banget sama kamu. Pas banget buat jadi pembantu kamu di rumah. San Changqing, kamu cuma bisa cari kepercayaan diri dari wanita kayak gini. Aku peringatin kamu boleh hina San Changqing. Tapi jangan bawa-bawa ibuku. Sudah kalian semua diam. Aku akan pergi sekarang. Dongli yang seharusnya pergi bukan kamu. Sang Fengqin, dari mana kamu dapat kepercayaan diri itu? Apa yang membuatmu merasa dirimu lebih hebat dari orang lain? Pacar saya sekarang tidak tahu. Berapa kali lebih baik darimu. Kehidupannya dipenuhi dengan ketulusan. Dan hidupmu penuh dengan konspirasi dan perhitungan. Jika bicara tentang orang yang sudah berumur 50 tahun, benar-benar menginginkan apa? Tidak lain adalah 3 kali makan sehari dan seseorang yang bisa hidup dengan tenang. San Changqing, orang hidup seperti kamu yang tidak punya ambisi. Lebih baik berbaring saja. Pada akhirnya kamu sendiri yang tidak punya kemampuan. Para wanita cantik di belakangmu kamu tidak mencari kenapa. Bukan karena takut mengeluarkan uang untuk mereka. Waktu pesan makanan online ketemu yang ini pengantar makanan yang miskin bahkan. Dia ingin kamu mengeluarkan uang untuknya juga tidak bisa memikirkan. Barang mewah apa, kosmetik merek terkenal apa. Tas merek terkenal dia mengerti. Paling-paling minta kamu pesankan makanan online yang mahal. Makanan online, oh iya. Dia bisa mengantarkan sendiri. Bahkan biaya pengantaran bisa dihemat. San Changqing, seberapa pelitnya kamu, tidak ada yang lebih tahu dari saya. Siapa yang bersama kamu? Selain kamu jadikan sebagai pembantu. Tapi tidak ada untungnya sama sekali. Orang seperti apa? Ya, saya memang tidak punya apa-apa. Tapi seperti Dongli, saya punya ketulusan. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Merawat istri saya di masa depan dengan baik. Dengar semua. Ini benar-benar level tertinggi makan gratis. Satu kalimat saja ingin membawa orang pergi. Kamu terlalu berhayal ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Tidak semurah itu wanita ini. Pesan makanan online harus realistis, kalau tidak ditipu saja tidak tahu. Suzong, kamu janji pada saya. Rumah mewah dengan pemandangan laut senilai 5 juta. Jangan ingkar janji. Tenang sayang. Tidak akan kurang. Dengar tidak? Ini baru pria sejati. Mama, tolong aku. Mama, kamu ternyata punya anak sebesar ini. Nak, ada apa, pulang dulu ya? Enggak bisa Mama, orang-orang penagih utang itu memaksa aku bayar. Lihat mereka memukulku. Apa katanya Xiao Mei? Xiao Mei mengusirku. Suruh aku cari cara bayar sendiri. Kan kamu masih punya rumah, jual aja. Ibu Xiao Mei rumahku dipindahin ke nama mereka. Bilang dia udah kasih aku anak. Itu hutangku sama dia. Kamu pindahin? Mereka paksa aku. Aku juga nggak bisa apa-apa. Gimana aku punya anak seimut kamu? Kalau aku di rumah pasti enggak bakal biarin kamu kayak gini. Udahlah Mama. Kamu juga nggak bakal menang lawan Xiao Mei. Bukannya kamu juga diusir sama dia? Bukan anak durhaka kamu ini. Pas dia usir aku, kamu malah bantuin dia. Waktu itu kenapa enggak mikir aku ini mamamu? Udahlah Mama, ini kan udah genting. Jangan ributin itu, kamu kan udah dapat. Sugar Daddy minta aja sama dia. Itu nak, itu ini. Pulang dulu ya? Enggak bisa Mama, udah terlambat. Kalau nggak bayar mereka bakal buang aku ke sungai. Kasih makan ikan. Apa itu?
Pak Su, anakku ini ada utang. 66.600 harus dibayar. Bisa bantu bayarin dulu enggak? Aku aja belum minta pertanggungjawaban kamu udah. Langsung minta uang sama aku. Aku kenapa? Kamu kasih tahu aku punya anak segede ini. Ya aku enggak bilang. Tapi aku juga enggak bilang enggak punya. Jadi kamu bohongin aku ya? Enggak, bukan itu maksudku. Itu kita enggak usah bahas dulu 60 ribuan. Buat bos besar kayak kamu. Enggak ada apa-apanya, bantu aku dulu ya. Emangnya kenapa uangku? Mau dipakai buat apa ya terserah aku. Orang lain tidak berhak ikut campur. Kalau begitu aku kembalikan rumah dengan pemandangan laut senilai 5 juta itu padamu. Aku hanya mau 66.600. Pakai rumahku. Tukar dengan uangku perhitunganmu. Terlalu berisik bukan? Jangan lupa, itu kan kamu yang minta sendiri padaku. Aku bilang mau memberikannya padamu tapi hanya untuk kamu tinggali. Aku tidak bilang nama kamu akan tertulis di sertifikat rumah. Sudah Fu, aku kan pacarmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Pacar. Kamu tidak cari tahu Sudafu ini. Punya berapa banyak pacar? Banyak yang muda dan cantik. Kamu itu apa sih? Aku tidak melihatmu masih menarik. Aku akan bersama denganmu. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang mau menikahiku? Aku menikahimu. Untuk jadi ayah murahan baginya. Sudah Fu, kamu sedang berbuat curang di sini bukan? Jangan lupa ada banyak orang yang melihat. Kamu tidak takut karyawanmu menertawakanmu? Hahaha. Berbuat curang, kenapa siapa di sini yang tidak tahu? Sudefu ini adalah orang yang berhasil dengan berbuat curang. Aku akan melawanmu. Pergi sana. Masih mau menipuku? Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku dan anakku sudah tidak punya jalan keluar. Uang ini anggap saja aku pinjam darimu. Aku mohon padamu. Sekarang aku melihatmu. Semakin lama semakin tua. Cepatlah dengan anakmu yang tidak berguna itu. Pulang dan pensiun saja. Mama Bos Su sudah pergi. Kita bagaimana? Ayah. Ayah, tolong aku ayah. Aku bukan ayahmu. Bagaimana bisa kamu selalu ayahku? Pengadilan sudah memutuskan sudah mengakhiri hubungan ayah tiri dan anak tiri kita. Ayah ini perasaan lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa putus begitu saja? Ketika aku baru saja di PHK, kamu langsung memukulku. Ketika aku jatuh ke tanah, kamu menendang obatku. Jauh dari tanganku saat kamu memaksaku menandatangani perjanjian pengalihan properti saat kamu menipuku untuk menandatangani surat hutang rentenir. Kamu bukan lagi anakku. Aku juga bukan ayahmu lagi. Ayah, aku tahu aku salah, aku serakah. Aku lupa diri karena uang. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Asalkan kamu melunasi hutangku, aku akan menjadi anak yang baik, merawatmu dengan baik. Sudah terlambat. Ayah, kamu tidak peduli padaku. Mereka akan membunuhku, kamu bisa melapor ke polisi. Tidak, jangan melapor ke polisi. Polisi juga tidak akan membiarkanku. Tidak. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidupku. Aduh, Pergi. apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak, kalian yang memaksaku, jangan ada yang bergerak. Kalian yang memaksaku. Anak, jangan lakukan hal bodoh. Lepaskan ibuku. Jangan terburu nafsu. San Changking, sekarang kamu punya pasangan baru. Kamu tidak peduli dengan hidupku lagi ya? Dua hal ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, lalu mengapa kamu tidak memberiku uang? Aku akan memberimu uang, jangan sakiti dia. Berikan padaku. Tapi sekarang aku tidak punya banyak uang. Aku janji padamu aku akan segera mengumpulkannya, lepaskan dia dulu. 3 hari saja aku akan segera memberimu semua uangnya. Hahaha. San Changking, kamu pikir aku bodoh ya? Changking. Kamu pikir aku masih percaya padamu? Aku tidak berpikir begitu. Jika kalian terus memaksaku, aku akan berakhir bersamanya. Jangan. Ibu, Jangan ada yang bergerak, San Changking. Aku anakmu, kamu berani memperlakukanku seperti ini. Kamu ingin menyelamatkannya, baiklah.
Pesan makanan online, aku kasih kamu satu cara pesan makanan online sekarang. Berlutut minta padaku. Kamu. Berlutut atau tidak ah? Baiklah aku berlutut. Kamu keterlaluan. Changqing jangan. Dia bisa berlutut untuk ibuku. Hahaha San Changqing. Tidak menyangka kamu juga ada hari ini. Aku suruh kamu tidak kasih aku uang. Jangan tendang. Aku suruh kamu tidak kasih aku uang. Jangan. Aku suruh kamu tidak kasih aku uang. San Hao kamu ngapain? Aku suruh kamu tidak kasih aku uang. San Hao kamu ngapain? Lepaskan aku. Ah, Dongli kamu baik-baik saja. Pesan makanan online aku baik-baik saja tanganmu terluka. Pesan makanan online tidak apa-apa asal kamu baik-baik saja. siapa yang melapor ke polisi? Aku yang melapor orang ini membawa pisau. Sudah ditangkap. Bawa pergi. Lepaskan aku tunggu saja hukumannya. Polisi, anakku hanya sedang emosi. Polisi, Changqing kamu benar-benar bodoh. Bagaimana kamu bisa untukku? Tidak apa-apa asal kamu baik-baik saja. pesan makanan online San kepala teknik tidak hanya ahli dalam teknik tapi juga pahlawan penyelamat. Aku sekarang mulai iri lagi dengan istri San kepala teknik Yaya. Paman, aku tidak menyangka. Kamu untuk menyelamatkan ibuku, bahkan nyawa, bisa dikorbankan. Sebelumnya aku salah. Aku tidak seharusnya memisahkan kalian ke depannya. Kalau kamu tidak keberatan, aku adalah anakmu. Aku akan menghormatimu, seperti menghormati ibuku. Baiklah. Aku tidak kekurangan apa-apa dalam hidup ini. Hanya kekurangan istri dan anak. Sekarang aku sudah punya. Master San, kartu hitam VIP 20 juta ini akhirnya kembali ke pemiliknya. Juga sebagai ucapan selamat untuk pernikahan kalian. Ini. Dongli menikahlah denganku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Aku mau.